Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Zia Putri Nurjana. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi penjelasannya, apakah teman-teman tahu dari mana asal bahasa Indonesia? Jawabannya bahasa Melayu. Nah, kenapa sih bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu? Karena sistemnya sederhana, yang mana bahasa Melayu itu sendiri tidak memiliki tingkatan bahasa. Nah, berbeda nih dengan bahasa-bahasa daerah lainnya seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, dan lain-lain yang memiliki tingkatan bahasa. Nah, setelah kita mengetahui asal-usul bahasa Indonesia, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fase perkembangan bahasa Indonesia. Ada 3 fase perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fase kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di dalam video ini kita hanya akan membahas 2 fase. Yang pertama yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu tepatnya sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Nah, pada tahap ini bahasa Indonesia sudah memasuki fase kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Tidak hanya sampai di situ, bahasa Indonesia mengalami berbagai perkembangan ejaan. Yang pertama, ejaan Republik yang dihasilkan pada saat Kongres Bahasa Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Ejaan ini juga dikenal dengan ejaan Suwandi. Yang kedua, ejaan Pembaharuan. Yang ketiga, ejaan Melindo. Yang keempat, ejaan Baru atau yang disebut juga dengan ejaan LBK. Yang kelima, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, EYD ini diresmikan pada saat Kongres Bahasa Indonesia yang kedua, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972 pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya yang keenam yaitu ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan EBI. Setelah mengalami berbagai perubahan ejaan, namun saat ini ejaan yang kita gunakan yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.